Baik Ibu, rahmatullah ya, kita berdoa kepada Allah. Kata Nabi, orang yang paling celaka adalah orang yang keluar Ramadan, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita berharap Ramadan kemarin menjadi penggugur semua dosa-dosa kita. Ya, tinggal ke depan bikin lagi dosa. Jangan. Ya, tinggal ke depan semoga Allah kuatkan kita untuk tidak lagi berbuat dosa. Kenapa demikian Bu ya? Karena ya modal utama masuk surga ya. Jadi modal utama masuk surga adalah Bu diampuni semua dosa ya. Yang pernah kita bahas, masih ingat ya tentang bab hisab ya, masih ingat ya? Hisab ada berapa? Hisab itu ada berapa model? Ada berapa ya? Ada 8 atau 10 ya? Ada 2 ya. Ada hisab aradun dan hisab munaqasah ya. Ya. Kan ketika kita dihisab ardun, begitu lulus, kemudian ditampakkan semua dosa kita kan? Ya, dinampakkan semua dosa kita. Kemudian apa kata Allah? Wahai hamba, apakah engkau merasa yakin bakal masuk surga? Kita mengatakan, ya Allah kami nggak yakin masuk surga karena dosa kami banyak banget ya. Dari dosa mulai balik sampai meninggal dunia, dosa ujung rambut sampai ujung kaki, ya itu Allah tampakkan semuanya. Ternyata kita berkecil hati, berputus asa untuk masuk surga. Tapi apa kata Allah? Wahai hambaku, hari ini telah kuampuni semua dosamu. Kalimatnya, telah kuampuni semua dosa. Ya, maka silakan masuk surga. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Bu, masuk surga itu adalah modalnya diampuni semua dosa. Ya. Dan ibu-ibu ya Bu, untuk diampuni semua dosa Bu, syaratnya adalah mendapat rahmat. Mendapat rahmat Allah. Jadi bentuk rahmat Allah yang membuat kita masuk surga adalah diampuni semua dosa. Kan Ibu tahu ya, kata Nabi, kita ini masuk surga karena rahmat Allah ya. Dan rahmat Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang telah diampuni dosa-dosanya. Dan ibu-ibu, rahmat Allah itu diberikan karena 2 ya. Yang pertama karena takwa ya, atau taat pada Allah ya. Taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua karena menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, sesama orang beriman. 49 ayat 10. Ya, dalam surat 49 ayat 10 Allah katakan rahmat Allah itu diberikan karena 2. Yang pertama karena apa tadi? Takwa ya. Ya, karena takwa. Dan yang kedua karena menjaga hubungan baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Udah dibaca ayatnya? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudara jika terjadi perselisihan. Serta bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, kalau salah satu di antara 2 ini tidak ada, berarti rahmat Allah nggak dapat. Kalau rahmat Allah nggak dapat, berarti dosa-dosa ada ampun. Ya. Maka ibu, ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka bukan karena tidak rajin ibadah. Rajin ibadah, taat sama Allah Bu. Cuma satu masalahnya. Gara-gara dia menyimpan kedengkian kepada tetangga sebelahnya udah 10 tahun. 22 tahun, 5 tahun. Mati dia, nggak bisa masuk surga. Ya gitu Bu ya. Jadi, maka ibu wasiat para ulama apa wasiatnya Bu? Wasiat para ulama apa?
Ya Allah, jangan kau wafatkan aku kecuali engkau telah ampunkan semua dosaku. Doa ini Bu tiap hari baca. Ya. Pakai bahasa sendiri aja Bu. Ya. Orang Sunda pakai bahasa Batak. Ya. Orang Medan pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa. Ya, ya Allah. Ya, biar makin husu bacanya. Ya. Ya Allah, dalam sujud. Ya. Kalau bisa Bu, dalam sujud minimal sehari sekali Ibu baca doa ini Bu. Minimal. Sehari sekali bulan dari ya Allah jangan kau wafatkan aku kecuali engkau telah ampunkan semua dosaku. Walaupun hari ini kita masih bergelimang dosa. Bahkan mungkin masih berbuat dosa. Tapi doa itu jangan pernah tidak dibaca. Harus dibaca. Karena Ibu Allah punya cara untuk mengabulkan doa kita walaupun kita bergelimang dengan dosa. Wanita pelacur Bu bergelimang dengan dosa matinya masuk surga kan? Karena semua dosanya telah diampunkan sebelum meninggal dunia. Itu wanita pelacur segitu Bu. Bagaimana ibu yang solehah ini Bu? Aura-aura kesolehahannya udah nampak Bu ya. Wanita pelacur aja Bu di ujung hayatnya masuk surga karena diampunkan semua dosanya. Allah punya cara untuk mengampunkan dosa kita ketika kita terus serius meminta kepada Allah agar diwafatkan setelah engkau diampuni semua dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan Bu ya, siapa yang sungguh-sungguh agar minta mati syahid. Ya, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghallahu manazil syahadati wa in mata ala firashihi, kata Nabi. Barang siapa yang sungguh-sungguh selalu meminta kepada Allah agar mati syahid, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan syahid walaupun meninggal di atas kasurnya. Kenapa demikian Bu? Karena Bu, dia selalu meminta. Berarti kalau kita minta, ya Allah jangan kau wafatkan aku kecuali semua dosaku telah engkau ampuni Bu. Mungkin kalau kabulkan Bu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan, kata Allah. Pasti Allah kabulkan insya Allah. Yang penting ya yakin. Ya, yakin Bu. Nah, Bu ya ini. Jadi Bu apa wasiat para ulama Bu? Ya sekali lagi. Minta sama Allah terus agar kita tidak diwafatkan kecuali semua dosa kita. Bukan dosa Bu. Semua dosa kita telah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian Bu? Sebanyak apapun amal yang kita punya, jika ada satu dosa kecil aja yang tidak Allah ampunkan di hari kiamat, tidak bisa kita masuk surga. Tidak bisa. Sampai kata Nabi Bu, ada orang yang dibenamkan ke dalam neraka Bu selama 70 tahun hanya karena satu kata yang buruk yang diucapkannya. Yang buruk. Ya. Seorang suami misalkan Bu ya kesel sama istrinya, ngomong kalimat yang kasar. Dasar Taman Safari misal ya. Ternyata Bu habis itu dia meninggal dunia. Kalimat buruk itulah yang terakhir yang terucap dari mulutnya Bu. Itu kata Nabi Bu bisa dibenamkan di dalam neraka selama 70 tahun. Seharinya sama dengan sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Nah bayangkan kata Nabi hanya gara-gara satu kata doang. Dibenamkan neraka selama 70 tahun waktu akhirat. Kebayang gak tuh Bu? Mau sengaja gak sengaja Bu? Iya. Khawatirnya kan itu kalimat yang terakhir yang diucapkan sebelum taubat. Ya Bulita, bukan Bulita ya. Bulita yang di sono tuh. Bukan di sini. Ada orang Bu ya bawa motor, bawa mobil. Lagi asik bawa mobil Bu ya. Lagi apa? Lagi tilawah, lagi apa. Tiba-tiba kaget Bu ada pengendara yang lain bikin kagok kan? Syat nyali Bu ya. Langsung keluar kalimat. Itu dia kalimat buruk Bu ya. Menghina dengan bahasa binatang Bu. Habis itu Bu dia tabrakan meninggal. Berarti kalimat apa yang terakhir yang diucapkan? Maka jangan suka terbiasa mengucap kalimat yang buruk Bu. Takut itu menjadi kalimat terakhir. 70 tahun loh dibenamkan di neraka. 70 tahun. Ibu-ibu lihat di TV Bu ya ada artis misalkan Bu yang melakukan maksiat lalu ibu maki dasar tanya hodi cedok misalkan ya orang sudah mau ya kalimat buruk Bu ternyata itu kalimat terakhir yang ibu ucapkan meninggal ibu sedang memaki artis Bu setelah ibu meninggal artis yang ibu maki Bu 2 tahun kemudian dapat hidayah istiqomah dalam imannya di hari kiamat dia dadah ibu kata dia maaf ya ibu coba ya saya masuk surga karena makian ibu masuk neraka karena memaki saya. Ya. Jadi Ibu gak usahlah berkata-kata yang buruk, apalagi nyumpah-nyumpahin dengan kalimat-kalimat bahasa kasar Bu ya, Nabi binatang. Gak boleh ya. Jadi sekali lagi Bu, ya Allah ampunkanlah dosaku, jangan kau wafatkan aku kecuali engkau telah ampuni semua dosaku.
Cuma Bu, di dalam hadis ya, coba kita lihat Bu dalam hadis Bu, kata Nabi, ada dua penghalang yang menjadikan dosa kita nggak akan diampuni. Ini hati-hati nih Bu. Semenjerit apapun ibu menangis pada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosaku, mual diampuni. Gak bakalan diampuni Bu, kalau satu di antara dua ini masih ada pada diri seseorang. Ya. Jadi Bu, dua penghalang tidak diampunkan dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Ya. Ya udah saya hapus ini ya. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Ya, kita tulis dulu poinnya Bu. Nanti kita bahas satu-satu. Ini penting kita bahas Bu. Ya, harus kita bahas ini Bu. Karena kita ini semua pernah berbuat dosa. Kok Ustaz Rofi seuzon ya? Ibu pernah berbuat dosa enggak? Pernah? Ya, sih kelihatan sih memang. Ibu lihat saya gimana Bu? Sama juga ya? Nah, sama juga ya. Ya, apa penghalangnya Bu? Yang pertama adalah syirik. Nanti kita ke depan akan bahas tentang definisi syirik insya Allah. Ini kan bukan pertemuan terakhir kan? Bukan? Ya maksudnya Ustaz Rofi dipanggil lagi nanti ke sini kan? Insya Allah kan? Nah, takutnya nggak dipanggil lagi ya kita tuntaskan sekarang sampai maghrib gitu. Ya syirik Bu. Nanti kita akan masuk. Karena gini Bu. Karena gini bahayanya Bu ya. Saya di rumah punya kitab tentang masalah akidah, tauhid Bu ya. Tauhid tentang bab syirik Bu. Satu kitab tebalnya lebih tebal dari ini. Itu 2 jilid. Itu hanya bahas tentang syirik. Artinya Bu, seluk-beluk syirik itu banyak banget. Yang kita belum tentu tahu. Ya, saya aja Bu belum hatam baca buku itu. Dibeli dari setahun yang lalu. Ya, nggak hatam-hatam. Macet di jalan tuh Bu. Bacanya macet terus ya. Berat buka halamannya itu Bu. Terlalu tebal. Mau buka halaman itu berat banget. Jadi bayangkan Bu ya, begitu detailnya para ulama menjelaskan tentang fenomena-fenomena syirik Bu ya, sampai 2 jilid begitu tebal-tebal bukunya ya. Itu bayangkan Bu, belum tentu kita pernah baca itu kan. Ya, ustadznya aja yang punya kitabnya belum dibaca, apalagi yang nggak punya kitabnya kan. Nah, kan gitu Bu. Tapi bagaimana caranya kita tidak terjebak syirik? Nanti kita akan bahas. Ya. Yang kedua adalah Bu, membenci, hasud, atau memusuhi. Katakan Bu ya. Kepada saudara muslim lebih dari 3 hari. Benci sama mertua. Ada yang kayak gitu Bu? Ada Bu. Benci sama mertua ada. Benci sama menantu. Yang paling parah Bu, benci sama pembantu tapi masih dipakai terus. Aneh kan? Aneh. Ada tuh. Setiap pembantu datang diomelin Bu ya. Komplain terus sama suami tapi mau berhenti. Dia aneh kan? Aneh. Bahkan Bu, saya pernah mendapati fenomena Bu, seorang istri Bu membenci suaminya sudah sampai 10 tahun. Tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah melayani apapun, tapi tinggal satu rumah. Apa? Enggak. Istrinya PNS, punya penghasilan sendiri. Suaminya pensiunan Bu, jadi masing-masing punya penghasilan sendiri. 10 tahun bayangkan istrimu tidur di lantai 2, suami di lantai 1 Bu, nggak pernah bertegur sapa. Saya bilang untung ibu nggak mati. Kalau ibu mati dalam keadaan seperti itu Bu, nggak bisa masuk surga. Ngeri itu ya. Apa? 3 kali saya kasih nasihat Bu. Nasihat pertama dia bantah. Nasihat kedua dia diam, nggak membantah lagi. Nasihat ketiga dia menangis. Mau kasih nasihat keempat Bu, udah menghilang. Entah kemana Bu dia. Rumahnya dijual. Ya pindah tak kemana seolah udah kehilangan jejak saya. Ya, bayangkan. Lebih baik diperbaikilah hubungannya.
Jangan cerai-cerai dulu lah. Jangan segampang itu lah bilang cerai. Ya diperbaiki dulu hubungannya lah. Apa? Iya makanya kan karena nggak tahu ilmunya, diperbaiki dulu, jangan langsung cerai. Nah, nanti kalau Ustaz Rofi nyuruh cerai nanti bahaya lagi kan. Ustaz nyuruh cerai jangan nanti ustaznya kan gitu ya. Ya walaupun saya nasihatkan ujungnya bercerai lebih baik daripada begitu gitu ya. Ya, tapi kan masa Ustadz langsung nyuruh cerai, Bu, ya kan gak begitu, nasihatin dulu lah. Apa? Ya nanti kita bahas ya, kita bahas ya. Insyaallah. Tetap stay tune di hari Kamis. Baik, Ibu, yang pertama kita bahas syirik dulu. Ya, kita bahas syirik, Bu. Ibu tahu siapa Bapak Tauhid? Orang yang mendapatkan gelar bapaknya Tauhid. Bapak Tauhid siapa? Gelar Tauhid. Siapa? Yang dapat gelar Bapak Tauhid, Bu ya. Bapak Tauhid. Atau nggak artinya Bapak Tauhid, Bu? Orang yang sudah jelas-jelas menampakkan kebenciannya kepada syirik. Siapa itu, Bu? Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang jelas-jelas menampakkan kebenciannya kepada syirik. Dan saking bencinya kepada syirik, Bu, bahasa kasarnya, Bu, Nabi Ibrahim nekat ngancurin semua patung. Gitu, Bu ya. Padahal, Bu, menyembah berhala pada waktu itu adalah agama resmi negara. Bayangkan, Bu, agama resmi negara adalah penyembah patung. Ibrahim muda, Bu, datang ngancurin semua patung kecuali yang tua. Yang paling besar yang disisakan, Bu. Bayangkan, Bu. Tidak bermaksud membandingkan, Bu. Nabi Muhammad, Bu, itu tinggal di Mekah. Di sekitar Ka'bah, Bu, ada 350 patung. Nggak tahu, 350 patung, Bu. Masing-masing suku di Mekah punya patung satu-satu, Bu. Saya tanya, kapan Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung itu, Bu? Kapan Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung itu, Bu? Pada saat kekuatan Islam sudah kuat. Itu pada saat Fathul Mekah. Nabi Muhammad, Bu, menghancurkan patung pada saat Fathul Mekah. Ada saking hati-hati Nabi Muhammad, Bu. Tapi Nabi Ibrahim, seorang muda, masih anak muda, Bu, dia berani nekat menghancurkan semua patung-patung. Nekat, hancurkan semua patung-patung, Bu. Menyisakan satu patung yang besar, Bu, untuk diajak dialog nanti dengan yang komplain. Ayo kita dialog. Tanya aja tuh patung yang paling besar yang menghancurinnya. Lu mah Ibrahim, mana mungkin patung bisa ngancurin? Ya, dia nggak bisa bergerak. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya lu lagi, kalian lagi bodoh. Udah jelas gak bisa bergerak. Ngapain disembah-sembah? Kira-kira gitu kan. Itu kan untuk mengalahkan argumen kan. Bagus juga, Bu. Cerdas Nabi Ibrahim itu, Bu. Ibu tahu anaknya Nabi Ibrahim? Siapa? Putranya Nabi Ibrahim siapa namanya? Ismail dan Ishak. Nabi atau bukan? Nabi Rasul. Mungkinkah mereka menyembah berhala? Nabi Ibrahim sudah menunjukkan kebenciannya kepada berhala dan nekat menghancurkan patung-patung, Bu. Anaknya kedua-duanya, Bu, Nabi dan Rasul, Bu. Nabi Rasul, Bu. Tapi Ibu tahu nggak, Bu, yang paling ditakutkan Nabi Ibrahim untuk diri dan anaknya? Tahu nggak? Yang paling takutnya, Bu? Takut terjebak dalam syirik. Padahal dia jelas-jelas sudah menampakkan kebenciannya kepada syirik. Saya tanya, Bu, ibu setuju nggak dengan penyembah-penyembah patung? Setuju nggak? Ibu berani membenarkan atau berani menyalahkan itu? Salah kan? Ya, salah kan? Coba sekarang ibu kalau berani, kayak Nabi Ibrahim, Bu. Ibu mengatakan menyembah berhala itu malah batil. Dia muslim semua kan? Ya, nyembah berhala itu batil, Bu. Saya tanya, Bu, ibu berani nggak sekarang ibu pergi ke Borobudur? Borobudur, Bu, ambil kampak, hancur itu patung satu-satu, Bu. Berani kira-kira? Nggak berani kita, Bu. Nggak berani. Tapi kenapa kita nggak pernah merasa khawatir dengan terjebak dalam syirik? Anak kita Nabi atau bukan? Bukan. Anak kita bukan Rasul. Anak kita manusia biasa. Kenapa kita sebagai orang tua juga nggak pernah khawatir anak kita berbuat syirik? Betul nggak, Bu? Mestinya kita khawatir berbuat syirik, Bu. Maka Ibu, Nabi Ibrahim sudah menampakkan kebenciannya. Maka Nabi Ibrahim, Bu, menghancurkan patung-patung, Bu. Tapi ternyata pasca dari menghancurkan patung-patung itu, Bu, yang paling ditakutkan Nabi Ibrahim adalah syirikan. Itu syirikan. Coba Ibu lihat, Bu, bagaimana doa Nabi Ibrahim, Bu. Surat 14. Ayat 35. Ini kalau bisa, Bu, doa ini dibaca terus, Bu.
Doa ini jangan dibaca. Baca terus doa ini, Bu. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doanya, Bu. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan jadikan negeri ini negeri yang aman, maksudnya negeri Mekah. Kalau ibu yang baca berarti negeri apa, Bu? Negeri kita sendiri. Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri aman, Bu. Daripada ibu banyak mencela, banyak memaki para pejabat sana, bagus ibu berdoa. Betul nggak, Bu? Ini Pak Jokowi, ini Luhut, buat apa? Ya ada nambah dosa buat kita, Bu, mencela para pejabat. Yang dicelanya berubah atau tidak? Yang dicela berubah atau tidak? Enggak juga kan? Yang dicelanya juga enggak berubah, kita yang mencelanya nambah dosa. Tapi coba kalau ibu doa, ya Allah, Rabbij'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikan negeriku ini negeri yang aman. Mungkin enggak doa kita dikabulkan, Bu? Jangan-jangan, Bu, ke depan, Bu, kita menjadi negeri yang makmur, subur, pemimpinnya soleh, amanah, bertakwa, Bu, ya, pinter, banyak karyanya, cinta rakyat, Bu. Jangan karena doa ibu-ibu yang di sini. Rabbij'al hadzal balada amin, ya Allah berikanlah kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Ternyata yang jadi presiden orang duta. Ya, orang duta, ya. Tuh, kalau presidennya orang duta, ini nanti Bu banyak pas pampres sini deh. Nah, pengajar ketat kita di sini, Bu, ya. Bayangkan. Pak Diani. Sekarang di mana Pak Diani tinggalnya? Bukan, masih di sini, masih ada. Udah pindah. Ya gitu, ibu-ibu, ya. Jadi ya Allah jadikan negeri yang aman. Ya, mulai sekarang, Bu, ya udahlah, Bu, ya. Gak usah banyak mencela pejabat-pejabat, Bu, ya. Mencela gak ada manfaatnya, dosa iya, Bu, ya. Ibu nonton TV, lihat artis, dicelanya itu artis. Dasar itu artis gak tahu diri. Ya, terus apa manfaatnya buat kita, coba? Ada manfaatnya. Dosa iya. Daripada ibu mencela nonton TV, bagus TV-nya. TV-nya jual, udahlah. Bikin dosa aja nih. TV bikin dosa aja nih. Gitu ya. Gitu ya. Aneh, Bu. Yang dapat duit siapa? Yang kena dosa kita, Bu, ya. Pernah ibu mencela di acara TV, Bu? Lihat artis yang pika sebelun apa gitu, dicelanya. Terus apa manfaatnya buat kita? Ya, apa manfaat? Sama wae, Allah mah kan tahu, Bu, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan akan tetap ada hisabnya. Ibu sekarang sebel sama saya walaupun wajahnya senyum. Tapi sebel. Allah mah tahu, tetap ada hisabnya. Itu namanya amalan hati, dosa hati. Ada yang sebel mau Ustaz sini? Ya. Atau anak muda misalkan, Bu, ya, anak muda ya dipasang ngaji sama emaknya. Ya misalkan, ya. Gitu, Bu, ya. Jadi Allah mah tahu siapa yang ikhlas, gak ikhlas, Bu. Jadi walaupun ibu gak ngomong di hati kedengkian, kebencian, Allah mah tahu. Maka kata Allah, Bu, apa yang kamu nampakkan dan apa yang tersembunyi ada hisabnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Saya tanya, Bu, riya dosa apa? Hati kan? Ujub dosa apa? Dosa hati. Ibu tampak biasa-biasa aja. Biasa aja. Duduk manis, tapi hati mengatakan begini. Kayaknya cuma gue yang paling matching pakaian sini. Yang lain gak ada yang syar'i pakai. Cuma aku doang yang paling syar'i di sini pakaiannya. Si ibu itu gamis sih, tapi ketat. Si ibu itu sih bagus sih, kurang lebar, tapi tipis. Dikomentari semua, Bu, ya. Lihat ya. Cuma aku yang paling syar'i ini. Dosa hati kan? Jadi hati-hati. Hati-hati dengan hati. Makanya jagalah hati. Ya makanya buru-buru istighfar sebelum meninggal dunia, ya. Buru-buru taubat sama Allah sebelum meninggal dunia. Ya gitu, ibu-ibu, ya. Jadi, Bu, kalau bisa baca ini, Bu. Ya Allah jadikan negeri yang aman. Apa kalimat berikutnya kata Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Bayangkan, saya bilang tadi, Nabi Ibrahim sudah jelas menghancurkan kesyirikan. Kedua putra Nabi Ibrahim jelas Nabi dan Rasul. Gak mungkin mereka bertiga berbuat syirik, Bu. Tapi apa yang paling mereka takutkan? Mungkin gak anak kita nanti ke depan, Bu, tidak lagi mengenal Allah? Mungkin gak, Bu?
Ibu boleh tanya sekarang anak SMA sekarang, Bu, coba sebutkan rukun iman. Belum tentu hafal itu. Rukun Islam, belum tentu hafal itu. Belum tentu hafal. Sebutkan rukun iman. 1, sholat, puasa, ya. Terus main YouTube, ya. Rukun iman aja disebut rukun Islam. Boleh tes deh. Coba ibu nanti pulang ke rumah ya. Tes ke rumah ya. Tes ke rumah tanya. Nak, yang gadis sudah, anakku yang gadis, anakku yang bujang, coba mama pengen, coba sebutkan rukun iman ada berapa? Rukun iman mah ya, kalau nggak salah sih ada 11 mah. Iya. Kalau udah jelas salah itu kan gitu Bu ya. Iya, ngeri Bu. Bayangkan Bu, anak-anak kita tuh nggak lagi mengenal agama, sibuk dengan HP-nya. Kapan dia belajar agamanya Bu? Ya, kira-kira gampang nggak tersusupi dengan penyakit-penyakit liberal? Ada anak yang hafal Quran. Anak hafal Quran. Dia cuma hafal Quran Bu, tapi nggak pernah mau ikut taklim Bu. Ibu tahu pemikirannya? Liberal pemikirannya. Pemikirannya udah nggak benar pemikirannya. Hafal Quran padahal. Hafal Quran padahal Bu. Ya, pemikirannya liberal. Emaknya bilang, anak saya pengennya liberal. Udah liberal anak saya pemikirannya. Ya mohon maaf, ya dia minta bantuan saya. Ya, cobalah Ustadz lah dibantulah gimana. Ya, biar nggak liberal pemikirannya. Hafal Quran padahal. Kenapa Bu? Nggak kenal agama lagi. Nggak kenal ilmunya. Ya, apalagi ilmu syirik Bu ya. Ya, sekali lagi Bu, gimana supaya kita tidak terjebak syirik Bu? Gimana cara supaya tidak terjebak syirik Bu? Ya Ibu ya, kiat agar tidak terjebak syirik. Yang pertama, terus berdoa. Berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Walaupun ibu nggak ngerti, yang penting doa aja Bu. Allah Maha Kuasa untuk melindungi kita. Apa doanya tadi Bu? Apa doanya? Tadi surat 14:35. Hafal? Enggak baca doanya. Baca doanya gimana? Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Cuma satu baris Bu, hafal ya? Hafalkan ya Bu ya? Hafalkan, nanti 2 minggu ke depan kita tes satu-satu. Nah, baca Bu. Karena kita khawatir, maaf Bu ya, apalagi Bu nanti mungkin komunis bisa nggak berkuasa di Indonesia ini Bu? Sangat mungkin Bu ya, anak-anak kita jauhkan agama. Maaf sekarang Bu, di kolom SIM yang baru saja Bu, udah nggak ada agama. Nanti lama-lama di KTP nggak ada agama kan? Lama-lama apa tadi Bu? Nanti agama lama-lama dihapus. Dijauhkan kita dari agama. Kan komunis anti agama kan? Aduh bayangkan Bu, ngeri kita Bu. Ya, makanya Bu, terus ya, lindungi aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala ya Allah. Nah, itu Ibu ya, yang pertama. Nanti kita ke depan insya Allah Bu akan bahas sedikit tentang syirik itu apa ya, model-modelnya seperti apa, supaya kita tahu juga. Tapi jurus yang pertama Bu, walaupun Ibu belum banyak ngerti, walaupun kita belum banyak ngerti tentang syirik Bu, yang penting mintalah sama Allah apa Bu? Agar dijauhkan dari kesyirikan. Yang kedua Bu, apa yang harus kita lakukan agar Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik? Yang kedua Bu, ini ada amalan yang sangat sederhana sekali Bu, tapi dahsyat kekuatannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.009. Nomor 2. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.009. Amalannya sepele, ringan, mudah. Tapi kalau ibu jaga amalan ini Bu, kata Nabi Bu, Allah akan jauhkan kita dari perbuatan syirik. Ada yang tahu hafalannya? Ada yang tahu amalannya? Kata Nabi, Iqra inda manamika. Bacalah kalimat ini setiap engkau mau tidur malam. Jadi Bu, ini ada amalan yang mesti kita lakukan setiap mau tidur malam. Apa kata Nabi Bu? Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena amalan ini kalau kita jaga dengan baik, kata Nabi, akan Allah jaga dirimu dari perbuatan syirik. Allah yang langsung menjaga kita dari perbuatan syirik. Kalau kita konsisten melakukan amalan ini. Apa amalannya Bu? Apa zikirnya? Belum pernah ngamalin?
Belum tahu apa? Bu, amalannya adalah membaca surat Al-Kafirun setiap mau tidur. Sekali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abatum wala antum 'abid. Oh, enggak pakai wala lagi. Lakum dinukum waliyadin. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah, Bu? Gampang. Mudah. Tapi kalau ibu bacanya udah ngantuk, Bu, bisa muter-muter tuh. Udah ngantuk, muter-muter tuh. Wala ana biduma, wala antum. Nggak beres-beres. Dan ibu, kata Nabi, Bu, bacalah surat Al-Kafirun setiap engkau mau tidur, maka bacaan itu membebaskanmu dari perbuatan syirik. Masya Allah. Gampang kan? Sepele, Bu. Tapi dahsyat utamanya. Maaf ibu, selama ini suka baca Al-Kafirun sebelum tidur? Kan trikul, iya, oke ya. Bu, kalau Nabi mengatakan baca trikul itu, Bu, itu menjaga diri kita dari gangguan setan. Tapi tidak jamin dari berbuat syirik. Ya, ayat kursi, trikul, ya. Dan ini, Bu, bacalah Al-Kafirun. Ya. Sekali saja, Bu. Siap mengamalkan, Bu? Bisa mengamalkan? Mulai nanti malam, ya. Mulai nanti malam, Bu, setiap ibu mau tidur, Bu, baca Al-Kafirun. Karena ini amalan yang akan menjaga kita dari perbuatan syirik. Yang kita tahu ataupun kita tidak tahu kalau itu syirik, Bu. Tapi kalau diamalkan, Bu, itu jadi benteng buat kita. Benteng, Bu. Orang yang tahu perbuatan syirik aja masih sangat mungkin berbuat syirik, Bu. Padahal dia tahu. Tapi, Bu, kalau orang yang tidak tahu perbuatan syirik, Bu, belum tentu terjebak dalam syirik. Kenapa? Karena dia punya amalan yang membentengi dirinya dari perbuatan syirik. Yaitu membaca surat Al-Kafirun setiap mau tidur, Bu. 2 nih, Bu. Ya. Apa? Baru dengar. Untung bersyukur hari ini ngaji. Alhamdulillah. Ya itulah manfaatnya ngaji. Ya lumayan lah, Bu. Sebagai pengorbanan dari ngantuk lah ya. Ya, waktu tidur siang harusnya tidur siang, pengorbanan dari ngantuk lah. Lumayan. Kan saya bilang tadi, Bu, nggak ada yang menjamin kita nggak berbuat syirik hari ini. Nggak ada yang menjamin. Ibu lihat coba, Bu, feng shui. Bangun rumah kan, ada feng shui gitu kan, Bu, ya. Gitu, Bu, ya. Ada orang bangun rumah, Bu, pasang apa, Bu, di atasnya? Bendera, pisang, sebagainya, Bu. Buat apa itu? Oh, buat keamanan, ya. Dan sebagainya. Tangan berkerut-kerut, aduh, mau dapat uang. Apa itu kebuatan syirik? Itu perbuatan syirik lah itu, Bu. Ya, perbuatan syirik, Bu, ya. Ya, apa hubungannya tangan berkerut-kerut mendapat uang? Apa? Mata kedua tuh mau nangis, ya. Bukan mau ketemu mantan pacar kan? Gitu, Bu, ya. Jadi apa? Iya, tradisi tapi yang syirik. Saya, Bu, hampir, maaf, Bu, ya karena ketidakfahaman saja ya. Saya memaafkan tapi, Bu. Saya, Bu, hampir membatalkan pernikahan saya dulu, Bu. Karena bapak ibu mertua pengen ada acara ritual nikahan itu. Ya, Sunda. Begini, begitu. Saya bilang, Pak, Bu, maaf ya, itu perbuatan syirik. Enggak kok, kita cuma sekedar budayanya aja. Enggak meyakini itu-itunya, enggak usah. Ya seperti potong bakaka kan, rebutan bakaka kan. Meyakini bahwa siapa yang dagingnya besar, itu yang paling banyak rezekinya. Nerbangkan burung merpati, kalau burungnya terbang jauh, merantau katanya. Kalau nggak di situ aja nggak merantau, gitu, Bu, ya. Ya kan itu. Jadi apa hubungannya coba, Bu, ya, Bu? Apa hubungannya, Bu? Ya, injek telur, Bu, ya, dimandi siraman kan? Ya apa, Bu? Saya bilang enggak, Pak, itu syirik. Saya bilang enggak, kita cuma budaya aja. Saya bilang enggak, itu syirik. Syiriknya. Jelaskan. Saya waktu itu, Bu, bayangkan saya belum jadi menantu udah nyerahin calon mertua loh, Bu. Saya ceramahin tuh, Bu. Ya, saya ceramahin, Bu. Kan kekewai, Bu, ya. Kekewai aja kan. Enggak, ini mah insya Allah kita cuma budayanya doang, senang-senangannya aja, biar nggak kosong teng acara nih. Dan gini aja lah, Pak, saya bilang. Ya. Kalau Bapak pengen tetap begitu, silahkan nikahkan Dewi. Dewi itu istri saya. Ya. Silahkan nikahkan Dewi, tidak dengan saya, dengan yang lain aja. Saya mundur, Pak. Sekarang saya mundur, saya bilang.
Saya mundur. Ya, nggak mau saya. Ya. Mungkin Bu, bapak mertua mikir kali ya. Wah ini berani nekat ini mikir ya. Akhirnya dia alhamdulillah nurut sama saya, alhamdulillah nurut sama saya. Ya, karena nggak mau kan kita perbuatan syirik Bu. Kita pengen rumah tangga berkah, pengen diberkahi, tapi didahului dengan perbuatan. Nanti kita akan bahas bagaimana bahayanya syirik. Nanti kita lihat. Ya. Oke Bu, ya, itu yang kedua. Yang terakhir Bu ya, yang terakhir Bu, yang belajar udah pasti ya. Nanti ke depan kita belajar Bu, belajar udah pasti. Yang ketiga Bu ya, bergaul dengan orang-orang yang beriman, yang imannya benar. Jangan salah gaul. Salah-salah gaul nanti ibu sakit dibawa ke dukun lagi. Ya kan? Banyak loh orang berbuat syirik gara-gara suruh temannya. Saya pernah ke warung jambu Bu ya beli HP. Dulu udah lama banget. Ya, beli HP dan sebagainya Bu. Ya. Dia cerita, ya saya punya sampingan sih dia bilang. Gini, ya saya bisa bikin penglaris. Ya begini nih. Aduh saya bilang, pokoknya jelas kan Bu. Saya bilang ke istri saya, gak usah kita lagi berurusan dengan orang ini. Gak usah datang lagi sini. Masih banyak tukang HP yang baik-baik. Saya bilang, ya, ini gak usah kita beli lagi. Itu perbuatan syirik. Ya. Dan saya gak pernah mau lagi ke situ Bu. Karena apa? Karena perbuatan syirik. Oke Bu ya, jadi Bu, apa doa kita dalam surah Al-Fatihah Bu? Apa doa kita dalam surah Al-Fatihah? Doa kita dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Bu, mustaqim itu artinya orang yang istiqomah. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang istiqomah. Arti istiqomah apa? Apa arti istiqomah Bu? Kamu mau gak istiqomah ngaji teh belang bentong? Ya. Istiqomah bukan terus menerus. Kalau terus menerus dalam beramal baik namanya dawam. Istiqomah itu Bu artinya adalah iman yang terbebas dari syirik. Sekali lagi Bu ya. Istiqomah itu artinya adalah iman yang terbebas dari syirik. Jadi kalau ibu bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan orang-orang yang imannya terbebas dari syirik. Apa jawaban Allah Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutilah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Artinya apa Bu? Allah katakan kalau engkau imanmu ingin bebas dari syirik, ikutin orang-orang yang benar. Makanya bergaul dengan orang baik, orang-orang yang imannya baik Bu. Jadi Bu nggak bisa Bu iman kita terjaga kalau kita salah pergaulan. Salah pergaulan dan salah mencintai orang. Ibu sih di rumah aja nggak pernah kemana-mana. Tapi Bu ibu ngefans banget sama Harry Potter. Kan banyak gak? Ya. Ya Allah ada orang Bu semua sesi film Harry Potter tahu dia. Buku terbarunya beli, film terbarunya pasti tonton Bu. Semua aksesoris Harry Potter dia punya Bu. Bayangkan Bu, dia sholat, puasa, ibadah dia Bu. Apa demikian Bu? Karena kata Nabi, seseorang di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau dia cintanya Harry Potter, nauzubillah Bu, ternyata Harry Potter meninggal dalam keadaan tidak Islam, di mana dia? Tepatnya di mana dia Bu? Berarti yang mencintainya neraka juga. Tapi kalau ibu mencintai orang soleh, ibu mencintai wanita soleh, walaupun ibu nggak soleha, tapi ibu cinta sama wanita soleha itu Bu, bisa jadi Bu kita masuk surga karena kecintaan kita kepada orang soleh. Ibu udah merasa soleha belum? Udah ngerasa belum soleha? Saya juga nggak merasa soleh Bu. Saya merasa rofi saya. Saya tidak merasa soleh, saya merasa rofi Bu. Jadi Bu ya,
Kalaupun kita belum soleh atau solehah, Bu, cintailah orang-orang yang soleh. Karena Bu, dengan mencintai orang soleh, Bu, mudah-mudahan kita di akhirat bersama orang yang kita cintai, itu orang-orang soleh. Maka Bu ya, orang yang paling, maaf ya, orang yang paling rusak imannya adalah Bu, udah gak soleh, membenci orang soleh. Banyak terjadi sekarang. Ulama dikriminalisasi, dibully, dihancurkan nama baiknya Bu. Benci masa ulama. Cing itu apa tadi Bu? Udah mah gak soleh atau minimal cintai orang soleh. Ya begitu Bu ya. Makanya Bu, kalau suami Bu soleh, jaga dia baik-baik. Kalau suami ibu soleh Bu, jaga baik-baik. Jangan dikubur kalau belum meninggal dunia. Jadi gitu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Apa tadi istiqomah Bu? Iman yang terbebas dari syirik. Apa kata Allah? Ikutilah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat iman. Maksudnya Bu, jadi nggak bisa kita Bu beriman itu sendirian, nggak bisa. Harus punya komunitas. Ini mau komunitas makan-makan. Nah, bagian makan-makan punya komunitasnya. Komunitas RT makan-makan. Komunitas RW makan-makan. Komunitas alumni makan-makan. Begitu diajak ke komunitas pengajian. Nah, tapi begitu pengajian ada makan-makan, mau dia ada. Gitu, itu memang pikir cuma makan doang. Hati-hati nih Bu ya. Jadi gitu Bu ya Bu ya. Jadi pertahankanlah kalau Ibu punya teman yang soleh. Jangan pernah lepas dari mereka. Karena bisa jadi Bu, kita menjaga hubungan baik dengan mereka, Ibu mencintai mereka Bu, bisa kita tertarik ke dalam surga karena kecintaan. Karena kata Nabi, al-mar'u ala man ahabba. Seseorang di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya. Maka cintailah orang yang pasti masuk surga. Siapa Bu? Siapa orang yang pasti masuk surga Bu? Cintai mereka. Siapa mereka Bu? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Udah pasti masuk surga Bu. Pasti masuk surga. Udah cintai mereka. Ya, cintai mereka. Jangan gara-gara apa ya? Udah nggak usah dibahas tapi ya. Jadi jangan gara-gara kesalahan satu sahabat kemudian kita membencinya. Ya, ya Bu ya. Kesalahan sahabat juga manusia biasa seperti kita Bu ya. Seperti itu. Saya tanya Bu, orang soleh mungkin nggak tergelincir berbuat maksiat? Mungkin nggak. Tapi mereka yang dibenci Bu, mungkin mereka tergelincir ya, berbuat maksiat. Kita lihat aja. What the next after maksiatnya, gitu ya? Apa bahasa Inggris itu Bu? Kita lihat apa yang terjadi pada dia setelah dia berbuat maksiat. Jangan-jangan Bu, dia tobatnya makin kencang, solehnya makin meningkatkan ubudiahnya, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kesolehannya. Jangan-jangan mereka lebih begitu Bu ya. Oke Ibu ya, coba Ibu lihat sekarang Bu ya. Ibu lihat sekarang bagaimana bahaya syirik. Kita bahas di Quran dulu ya, bahaya syirik Bu. Makanya syirik itu Bu, tidak main-main ya. Dan ibu-ibu ya, syirik adalah dosa terbesar. Ya. 31:14. 31:13. Dosa terbesar syirik itu Bu. Maaf ibu-ibu. Contoh syirik, saya contohkan Bu ya. Contoh dulu ya. Ini saya bandingkan dulu Bu. Tapi orang nggak biasa Bu. Contoh perbuatan syirik adalah riya. Apa riya Bu? Apa riya Bu? Ingin dipuji misalkan ya, dipuji ya. Ingin mendapatkan penghargaan, ingin diakui, ingin diberikan apresiasi yang positif. Kalau bikin status Bu, ingin dikasih like-like. Apa? Bisa jadi gitu ya. Ya kan yang tahu mah Allah Bu ya. Ya walaupun dia bilang matakan tidak ria, kan Allah mah tahu kan isi hatinya Bu ya. Bu, ria itu adalah syirik ya. Walaupun syiriknya syirik kecil. Syirik kan ada dua kata Nabi Bu. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Saya tanya Bu, syirik besar dosanya besar atau kecil? Besar. Kalau syirik kecil dosanya? Syirik kecil dosanya
Syirik kecil dosanya ke besar, Bu. Ibu jangan lihat kata kecilnya, lihat kata syiriknya. Saya contohkan, Bu, riya adalah syirik. Ingin dipuji dengan kebaikannya, Bu, itu syirik. Makanya diceritakan kebaikannya supaya orang tahu, dia supaya orang memuji, Bu. Si A berbuat riya, si B berzina. Mencuri, merampok. Mana lebih besar dosanya, Bu? Di mata manusia mana lebih hina? Di mata manusia mana yang lebih hina, Bu? Padahal, Bu, zina dosanya tidak sebesar riya. Yang paling parah, Bu, udah zina riya lagi. Dengan zinanya. Aku zina leh. Parah tuh. Ada, Bu, saya tanya orang yang maksiat dia bangga dengan maksiatnya, ada nggak? Banyak, itu parah itu, Bu. Parah. Udah maksiat bangga dengan maksiatnya. Orang baru berbuat maksiat umpet-umpetin, Bu, ya. Umpet-umpetin sampai nggak ada yang tahu, Bu, ya. Gitu, Bu. Jadi, Bu, riya dan berzina, Bu, dosa riya lebih besar daripada gak main-main, Bu. Hari ini banyak orang riya, Bu. Ya Allah, Bu, lagi umroh. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Tongsi sambil ini, Bu. Ya, jepret foto. Ya. Lagi tilawah, bikin status. Waktunya tilawah. Alhamdulillah, done 1 juz hari ini. Mungkin nggak? Baru punya mobil Karimun aja udah pamer-pamerin. Oh, orang punya mobil Karegek biasa aja. Ya gitu ya, Bu. Kalau orang bilang, Bu, ya, jangan suka memamerkan kecantikanmu di medsos. Karena ibu diketawain sama orang yang lebih cantik. Gitu aja bangga banget sih cantik ini. Ya, emang saya cantik apa sih lu ini? Belum lihat gue ya, kira-kira dia. Jangan ibu memamerkan harta-harta yang berharga, Bu. Karena ibu diketawain sama orang yang lebih kaya. Ibu pamerin harta tas merek Hermes. Ini foto buat tasnya gitu ya, jepret. Diketawain lah, Bu, sama orang yang punya tas asli itu kan KW gitu ya. KW ya, Bu, ketawain, Bu. Bangga ibu punya suami ganteng. Diketawain lah sama Silvina Nagasaki. Siapa? Silvina, suami istrinya Raffi Ahmad. Siapa? Silvina gitu kan ya? Ya. Iya, Nagita Silvina kan, Bu, ya, Bu, ya. Ketawain lah. Lu gak tahu suami gue lebih ganteng daripada lu. Ya. Ya. Saya itu dengan Raffi Ahmad itu saudara, Bu. Ya. Saudara. Dia Raffi Ahmad, Ahmad Raffi. Saudara tuh, Bu, ya. Hanya gara-gara kebalik nasib. Nah, gitu. Jadi, Bu, hati-hati ya. Itu apa sih yang ibu pamerkan tentang dunia ini, Bu? Diketawain sama orang yang lebih dari kita, Bu. Ketawain. Termasuk ibu memamerkan anaknya hafal Quran. Alhamdulillah, anakku umur 30 tahun udah hafal Quran. Diketawain lah sama anak yang 5 udah hafal Quran umur 8 tahun. Betul gak, Bu? Buat apa pameran, Bu? Ya sama kayak gini, Bu. Ibu saya suka gini, Bu, ya. Maaf ya. Saya tidak bermaksud dia dengki sih. Cuma senyum aja, saya senyum. Ada ibu-ibu bangga menceritakan anak di pesantren. Ya, aduh, anak segini ini, Bu. Dalam hati saya. Gua mengalamin kayak gitu. Gue jadi santri dulu ngalamin ya orang. Aduh, mending kebanggaannya. Anak saya begini. Saya bilang, kita mah di dunia pesantren biasa aja kayak gitu. Itu gak ada istimewa gitu, Bu, ya. Jadi buat apa? Ya, buat apa, Bu, ya. Itu contoh, Bu. Tapi, Bu, kepada orang yang memamerkan amalnya, jangan kita vonis dia riya. Karena kita sudah seuzon kan. Ini kan wanti-wanti aja buat kita, Bu, ya. Buat kita. Oke, Bu, coba Ibu lihat di Al-Quran bagaimana bahayanya riya. Bahaya syirik ya. Di Quran dulu kita bahas, di Quran dulu, baru di hadis. Ya, bahaya syirik. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang definisi dan contoh-contoh syiriknya. Bahaya syirik. Ibu lihat dalam surat 22 ayat ke-31.
Surat 22 ayat 31. Apa kata Allah, Bu? Beribadalah kepada Allah dengan lurus gitu ya. Dan janganlah mempersekutukan Allah. Siapa yang berbuat syirik, apa kata Allah, Bu? Maka dia seolah-olah jatuh dari langit. Disambar burung. Tuk dipatuk, Bu. Dihempaskan ke tempat yang jauh. Bu, ini kan gambar bagaimana penderitaan yang Allah akan berikan kepada orang yang berbuat syirik. Apa tadi yang pertama, Bu? Allah gambarkan seperti jatuh dari langit. Ada yang pernah jatuh dari langit ya, Bu? Ibu nggak usah jatuh dari langit, Bu. Ibu ada orang, Bu, terjun payung. Terjun payung, Bu ya. Begitu dia pencet parasutnya, Bu, nggak mengembang. Apa yang dia rasakan, Bu, kira-kira, Bu? Kepanikan, kegalauan, kegelisahan yang luar biasa kan, Bu, Ibu ya. Nah, itulah orang yang suka berbuat syirik. Orang yang suka berbuat syirik, Bu, hatinya nggak pernah tenang, penuh dengan penderitaan, kegalauan, kesedihan, ketakutan. Berbuat syirik. Maka kalau ada orang yang suka gampang marah, ada orang yang suka gampang stres, ada orang yang suka gampang galau, Bu ya. Itu menunjukkan, Bu, bahwa ada masalah syirik dalam imannya. Itu udah pasti, Bu. Pasti itu. Coba karena dia belum analisa aja. Coba kalau dia analisa, Bu, pasti ada kesyirikan dalamnya, Bu. Kita bongkar satu-satu. Kadang-kadang orang gini, Bu, Ibu ya. Orang kalau punya penyakit fisik begitu gampang berobat ya. Batuk. Baru 2 hari batuk, Bu, ke dokter. Tapi, Bu, hati yang gampang galau, hati yang gampang seugusan, penyakit bukan tuh, Bu? Enggak segera diobatin. Padahal, Bu, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Saya tanya, kalau penyakit fisik dibiarkan ujungnya apa sih, Bu? Kalau penyakit fisik dibiarkan ujungnya apa, Bu? Meninggal kan? Kalau penyakit hati dibiarkan, Bu, dengki, suuzon, gampang kesel, sebel, ya. Terus, Bu, gampang panik, terus tidak pedean orangnya, Bu. Apalagi misalkan, Bu, sering berburuk sangka sama Allah, Bu. Itu kalau dibiarkan sampai mati, apa yang terjadi, Bu? Bisa masuk neraka. Dan Allah katakan, Bu, bahwa syiriklah pemicu penyakit kegalauan di hati. Jatuhlah. Fir'aun kaya raya. Fir'aun mapan hidupnya. Fir'aun gak pernah sakit. Fir'aun punya istri yang paling solehah. Harusnya bahagia gak, Bu, hidupnya, Bu? Tapi karena dia berbuat syirik, Bu. Jadi, Bu, orang yang paling syirik di muka bumi ini siapa, Bu? Fir'aun. Kalau ada orang sekarang mengatakan aku anti Tuhan, ateis. Norak. Norak. Telat. Dulu sudah ada yang bukan sekedar tidak bertuhan. Ngaku Tuhan. Siapa, Bu? Fir'aun. Jadi, Bu, orang-orang ateis sekarang, Bu, norak itu, Bu, yang mengatakan, oh, kita ini adalah kelompok yang anti Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Ah, norak. Kamu kalah dulu itu. Dulu sudah ada, dulu jauh sebelum kamu lahir, udah ada orang yang begitu, bakal lebih parah dari itu. Bukan lagi anti Tuhan, tapi dia mengatakan, aku ini Tuhan. Coba ada nggak orang sekarang berani ngomong dia Tuhan, Bu? Paling banter orang ngomong sekarang, malaikat Jibril. Itu pun udah mati sekarang namanya, Bu, ya. Siapa namanya? Ya, ada. Udah mati. Paling nggak banter aku nabi. Nggak berani aku Tuhan dia, Bu. Fir'aun, Bu, udah mengatakan ke Tuhan. Maka kalau gambarkan, Bu, hidup Fir'aun gak pernah bahagia, Bu. Dihantui ketakutan, dihantui kegalauan terus. Ya, jadi, Bu, kalau kita sering dihantui perasaan gak enak, batin galau, gelisah dan sebagainya, Bu, dan teknik-tekniknya, Bu, ya, gampang baperan. Males ngaji lagi di Al-Kausar. Kenapa? Sekali Ustaz. Aku disinggung melulu, ya. Baperan. Ustadznya juga nggak tahu siapa ibu-ibu kan ya. Coba dia tahu ibu siapa yang sering kontak sama saya, Bu. Paling cuma berita doang. Kita cuma ngasih Ustadz mengingatkan. Ya, sahabat Ustadz sudah sampai mana? Itu doang, ibu ya. Ya, selebihnya kan nggak tahu ibu tinggal di mana, rumahnya sebelah mana, suami ibu yang mana, terus kehidupan ibu seperti apa, kan nggak pernah tahu saya. Betul nggak, Bu?
Nggak pernah tahu. Tapi kalau ibu kesinggung sama saya, itu mah bukan nyinggung. Orang saya nggak tahu kok. Itu mah hidayah dari Allah. Ibu ya. Kenapa mesti baper? Kenapa mesti baper, Bu? Saya pernah, Bu, ada. Ketawa saya, Bu, ya. Ada ibu-ibu yang berhenti ngaji. Kenapa? Gara apa? Habis nama aku nggak pernah disebut sama Sotrofi itu ya. Ya, si ibu terus saya sebut sama aku nggak pernah disebut ya. Malah saya ngaji lagi nggak diperhatiin aku, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, ada kayak gitu. Itu, Bu, baperan tuh, Bu. Itu bukan masalah aku maksudnya orangnya melankolis. Terlembut hatiku, enggak, pret itulah itu, iman rusak itu, ya. Iman rusak itu. Makanya, Bu, berbagus iman gitu. Nah, maka apa tadi, Bu? Yang 3 tadi ya. Apa tadi, Bu? Pertama, terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang kedua, terus bacalah surat Al-Kafirun setiap mau tidur. Yang ketiga, cari gaul orang-orang yang imannya benar, Bu. Imannya benar, Bu, supaya kita kebawa oleh mereka. Jadi Allah katakan, Bu, orang yang berbuat syirik seperti jatuh dari langit. Itu maksudnya, Bu, penderitaan batin. Penderitaan batin. Ibu boleh buktikan, Bu, pejabat-pejabat yang menggunakan dukun, Bu, nggak bahagia di hidupnya. Betul nggak, Bu? Takut, terus dihantui itu. Tapi Umar bin Khattab, Bu, karena dia bebas dari syirik, Bu, begitu jadi presiden, Bu, tidur di bawah pohon. Ada yang bangun, mas, numpang nanya dong. Ada apa? Ya, orang Lulungu, Bu. Tahu Lulungu? Baru bangun tidur. Kalau rumahnya Umar bin Khattab, istananya di mana? Istananya Khalifah Umar bin Khattab di mana? Apa kata orang yang bangun itu? Ya, saya Umar. Jangan bercanda lah, Mas. Iya, memang saya Umar bin Khattab. Kamu cari Umar bin Khattab? Ya, saya orangnya. Gak percaya dia, Bu. Bayangkan, sekali berpresiden gak pakai pengawal. Sekali berpresiden, Bu, gak pakai pengawal, Bu. Kalau makan aja, gak istilah tes put itu, Bu. Gak ada. Sudah, Bu. Hatinya bebas. Karena bebas dari perbuatan. Ya, nanti kita karena ada syirik perbuatan, ada syirik ucapan, Bu, ya, ada syirik. Contoh gini, Bu, ya, Ibu mengatakan, Bu, menik kebetulan, ya, saya lagi haus, ada yang bawa minuman. Kalimat kebetulan adalah kalimat syirik. Iya. Nanti kita bahas. Kalimat kebetulan itu mengatakan, ini kebetulan, papa, ini kebetulan banget sih, Pak. Ya, aku lagi pengen tidur, papa datang, ya. Ya. Jadi papa jaga rumah gitu, Bu, ya. Gitu, Bu, ya. Ibu saya pernah begitu, Bu, ya. Jadi ibu saya itu pernah saya bawa waktu itu pakai motor dari Luliang ke sini. Lagi musim rambutan. Sepanjang jalan banyak rambutan. Saya nggak tahu kalau ibu saya pengen rambutan kan. Nah, begitu nyampe rumah, Bi, sebenarnya Umi teh pengen rambutan tadi, beli banyak tukang rambutan di pinggir jalan. Umi sebenarnya kenapa nggak ngeberhentiin? Saya, Bu, nggak berhenti karena pertimbangannya cuma satu. Ibu saya itu kalau naik motor, Bu, mesti diangkatin orang. Kalau turun mesti bantu orang. Maaf ya, badannya agak tidak kurus lah ya. Ya. Dan udah sepuh, Bu. Jadi kalau saya mau berangkat dulu itu dibantuin orang dulu. Jadi kalau ke Budi Agung, Bu, saya nunggu orang dulu tuh, panggil orang. Tolong dibantuin ibu saya. Gitu. Jadi, Bu, kalau makanya saya nggak berhenti di jalan karena repot kan. Nyampe rumah belum nggak dibantu ngomong. Sebenarnya Umi pengen tadi beli rambutan. Ini kabita nih ya. Masya Allah, Bu. Gak nyampe setengah jam ngomong begitu, Bu. Ponakan saya datang dari Bekasi bawa rambutan sekarang tongkar besar. Ibu saya, namanya Nur, panggilnya Nur. Nur, menik kebetulan ya. Ya, mak hayang rambutan, kamu bawa. Nih, jangan kebetulan. Ini rezeki, alhamdulillah gitu bilang. Jangan kebetulan. Bu, saya tanya, kalau ibu bilang kebetulan berarti ibu menghilangkan peran Allah kan? Semua peristiwa terjadi atas izin Allah. Kalau ibu bilang kebetulan berarti seolah-olah Allah itu tidak ada. Itu kalimat syirik. Hati-hati. Gak sadar kan? Itu baru contoh loh, Bu. Satu contoh, Bu. Dan banyak contoh-contoh di kalimat-kalimat syirik itu banyak deh. Contoh-contoh. Saya mah kalau belum minum Mixagrip belum hilang pusingnya. Syirik itu, Bu. Syirik. Saya tanya, yang menyembuhkan penyakit kita Mixagrip atau Allah? Kenapa ibu bilang Mixagrip? Syirik. Dan itu dianggap lumrah. Obat ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, penyakit gatal, penyakit encok,
penyakit apa lagi? Saya tanya, obatnya nggak bisa menyembuhkan kan? Yang menyembuhkan siapa, Bu? Allah. Itulah kalimat syirik. Oke, Bu, ya. Jadi Allah katakan, Bu, orang yang suka berbuat syirik, apa tadi kata Allah? Seperti itu langit, penderitaan batin. Yang kedua apa tadi, Bu? Disambar, sambar petir, ya. Sambar burung. Bahasanya kalau disambar petir gitu ya, Bu, ya. Itu refleks itu. Sambar petir, sambar burung, Bu. Ya. Artinya, Bu, itu penderitaan fisik. Gampang sakit, ya, gampang loyo, ya, Bu. Bu, ada namanya penyakit psikosomatik. Apa artinya psikosomatik, Bu? Penyakit fisik gara-gara gangguan kejiwaan. Penyakit mah, Bu, itu murni psikosomatik itu, Bu. Stres kan? Banyak pikiran sakit mah. Sama seperti ada orang, Bu, yang nggak pernah ceramah, disuruh ceramah. Ya, Bu Nita jadi ketua RW sekarang, disuruh sambutan. Belum pernahnya sambutan, Bu, ya. Ya, itu, Bu, sambutan jam 10, itu jam 9 udah. Nah, itu, Bu, itu stres kan? Jadi, Bu, jadi orang-orang yang begini, Bu, bahaya nih. Jadi, Bu, penyakit perbuatan syirik, Bu, sangat berdampak kepada kesehatan juga. Yang ketiga apa tadi, Bu? Dihempaskan ke tempat yang jauh, Bu. Bayangkan, Bu. Ini, Bu, gabungan antara penderitaan lahir dan batin. Gak ada bahagianya, Bu, orang suka berbuat syirik itu, Bu. Gak ada bahagianya. Gak ada bahagianya. Saya dulu punya kawan, Bu, yang suka berinteraksi dengan jin. Ya, Bu, ya. Itu hidupnya galau terus. Di sana ada jin. Ya Allah, Bu, sana. Ke tempat sepi sendiri gak berani. Tidur kamar sendirian gak berani. Ya Allah. Ketik C spasi D. Capek. Emang dukun bahagia hidupnya, Bu, dukun. Ketakutan buka lasain dan sebagainya. Ya. Gitu kira-kira, Bu. Dukun yang bahagia kan cuma satu, dukun beranak. Ya, gitu, Bu, ya. Oke, Bu, ya, itu yang pertama. Coba Ibu lihat kebalikannya, Bu. Surat ke-6 ayat 82. Nih, kebalikannya. Orang yang imannya bebas dari syirik, Allah katakan hidupnya paling bahagia. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan iman mereka tidak tercampur dengan kesyirikan, mereka yang akan terus Allah berikan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka selalu dalam hidayah Allah. Bu, saya tanya, Bu, kenapa sih orang stres? Apa sih, Bu, pemicu orang stres, Bu? Stres, kenapa, Bu, pemicunya, Bu? Stres. Stres itu, Bu, karena ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Bukan karena masalahnya besar, bukan, Bu. Orang juga banyak punya masalah besar kan? Prinsipnya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kemampuannya. Kalau ibu mendapatkan masalah sebesar itu dan terjadi sama ibu, kata Allah, kamu mampu. Allah bilang mampu, kita bilang merasa tidak mampu. Kenapa demikian, Bu? Makanya dia stres. Jadi orang stres adalah orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Allah katakan dalam ayat ini, Bu, orang-orang yang imannya bebas dari syirik, Bu, akan terus dibimbing oleh Allah. Diberi hidayah, diberi petunjuk. Maka Ibu cari pemimpin yang tidak suka berbuat syirik. Maka setiap masalah yang dihadapi bangsa ini ada petunjuk dari Allah, Bu. Dibimbing sama Allah. Ibu ingin terus dibimbing Allah, Bu? Ingin terus dibimbing Allah? Kata dia bilang, Bu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah katakan orang-orang yang beriman dan imannya tidak tercampur syirik, mereka akan aman dan terus dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Jadi kesimpulannya, Bu, ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, syaratnya apa tadi, Bu? Jangan berbuat syirik. Makanya permintaannya, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan orang istiqomah. Apa tadi artinya istiqomah? Iman yang terbebas dari syirik. Oke, Bu, itu satu ya. Sekarang kita lihat di hadis, Bu. Penutup.
Saya nggak bahas Bu, apa itu syirik dulu ya. Definisi syirik, apa syirik, contoh syirik nggak saya bahas dulu Bu ya. Yang penting kita berdoa aja dulu sama Allah, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari perbuatan syirik. Itu aja Bu yang penting dulu Bu. Masalah pembahasan nanti belakangan insya Allah. Ibu lihat Bu dalam hadis Bu ya. 3 ancaman bagi pelaku syirik. Ancaman bagi pelaku syirik. Dalam hadis Bu. Yang pertama, tertutup pintu surga. Tertutup pintu surga baginya. Yang kedua, dosa-dosanya tidak diampuni. Diampuni. Yang ketiga, seluruh amalnya ditolak. Seluruh amalnya ditolak. Bu, kalau ada orang meninggal sedang berbuat syirik Bu, kira-kira di mana tempatnya? Pintu surga nggak kebuka buat dia. Saya tanya tadi Bu, apa modal utama masuk surga? Diampuni dosa. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya. Amal-amalnya tolak. Maka kata Allah Bu, orang yang berbuat syirik Bu, surat 5 ayat 79. Nih. Allah haramkan baginya surga. Ngeri Bu. Allah haramkan baginya surga. Anda berita kalimatnya? Gitu ya? Serius Bu begitu bunyi ayatnya? Kok 9 Bu? Sebentar. Kok jadi lupa ya? Kok jadi lupa saya? Ya Allah, kok jadi lupa? Hah? Jangan, nggak mau PR ah. Surat kelima. Ada yang tahu nggak Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Tolong dong dibantu dong Bu. Butit. Faqad harrama alaihil jannah. Al-Maidah 72 Bu, 72 bukan 79. 72 Bu, 72. Allah haramkan baginya surga. Wa may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Ya. Oke Bu, saya contohkan ya. Sebagai penutup Bu, supaya hati-hati aja. Siapapun yang melakukan ibadah hanya semata-mata untuk tujuan dunia, itu telah berbuat syirik. Rajin sedekah Bu hanya semata-mata biar jadi orang kaya, itu telah berbuat syirik. Kan ada ya Ustadz kayak gitu ya, suruh sedekah terus kan Bu ya. Ada orang yang pengen punya rumah Bu, suruh banyak baca salawat biar cepat kebeli rumah. Syirik. Jadi Bu, ibadah hanya semata-mata ingin dapat dunia, itu namanya perbuatan syirik. Namanya syirkul asror. Syirik yang tersembunyi. Rajin puasa biar langsing. Rajin baca surat Maryam lagi hamil biar anaknya. Setiap pada maghrib baca surat Al-Waqi'ah biar rezeki lancar. Ada kan gitu Bu? Itu ya gitulah ya. Gitu Bu. Itu orang nyuruh banyak sedekah. Ibu lihat ayatnya Bu. Ibu lihat ayatnya Bu. Surat 11 ayat 15 dan 16 Bu. Siapapun yang ibadah hanya semata-mata untuk tujuan dunia Bu, kata Allah, tempatnya neraka. Karena sudah berbuat syirik ya. Dan ini banyak yang kayak gini Bu. Bukannya orang biasa. Ustadz juga banyak yang kayak gini. Ngajarinnya. Coba mangga Bu Lita. Ngerti maksudnya ayat ini Bu maksudnya? Maksudnya gitu Bu, pokoknya dia ibadah hanya untuk dunia. Contoh Bu jadi caleg. Tiba-tiba banyak ngasih sedekah kan? Ya, tujuannya apa dia ngasih sedekah Bu? Motif dia banyak ngasih uang, itu tujuannya apa? Supaya orang milih dia kan? Itu namanya Bu ibadah semata dunia Bu. Itu sudah terkena syirik. Allah katakan Bu ancamannya neraka. Dan orang kayak gitu banyak ya. Banyak tidak Bu? Banyak Bang. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka sedang berbuat syirik. Begitu Bu. Insya Allah nanti pertemuan akan datang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang syiriknya. Ya, lebih dalam tentang syiriknya Bu ya. Demikian Ibu. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik yang kita mengerti ataupun kita belum mengerti. Maka bentengi diri kita dari syirik dengan 3 amalan tadi ya. Terus berdoa kepada Allah agar jauhkan dari syirik. Yang kedua, bacalah setiap mau tidur surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, teruslah mendekat kepada orang-orang yang soleh. Semoga mereka mengingatkan kita. Demikian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.